Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah pada tanggal 11 Oktober tahun 2020. Sebelum masuk ke ibadah, akan kami bacakan warta gereja. Yang pertama, ibadah Minggu, ibadah di gedung gereja induk dan Pepantan Pelipiran di masa pandemi COVID-19 telah dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tidak dapat beribadah di gedung gereja, tetap bisa mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui channel YouTube GKJ Banjarnegara. Kegiatan jemaat. Seluruh kegiatan jemaat, sekolah minggu, PA, kelompok pemuda, komisi, dan lain-lain sementara libur atau ditiadakan sampai ada pemberitahuan dari majelis. Sedangkan untuk kegiatan persekutuan doa dan biston dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Persembahan ibadah di rumah masing-masing. Persembahan dalam ibadah di rumah masing-masing, mingguan, bulanan, syukur, yayasan Deborah, diakonia, dan lain-lain, mohon untuk dikumpulkan pada bendahara kelompok PA dan diserahkan kepada bendahara majelis setiap akhir bulan. Atau dapat pula memasukkan sendiri ke dalam kotak persembahan di gereja. Persembahan juga dapat melalui rekening atas nama Bapak Purwanto, bendahara gereja, nomor rekening BRI 66210102349535. Setelah transfer, mohon untuk konfirmasi via WA. Doa pagi. Majelis mengajak kita semua yang bersepakat untuk bersama-sama setiap pukul 19 malam di rumah masing-masing keluarga memanjatkan bagi dunia dengan pokok doa, Tuhan menolong dunia dari cengkeraman COVID-19. Majelis mengajak doa bagi dunia. Majelis mengajak kita semua yang bersepakat untuk bersama-sama setiap pukul 19 malam di rumah masing-masing keluarga memanjatkan doa bagi dunia dengan pokok doa, Tuhan menolong dunia dari cengkeraman COVID-19. Majelis lereh, pada ibadah minggu ini 11 Oktober 2020 dilaksanakan acara pelepasan atau pelerehan bagi majelis yang telah selesai masa pelayanannya selama 2 periode kemajelisan tahun 2014 sampai 2020, yaitu yang pertama, Penatua Eka Purwanta, kedua, Diakonia Purwanto, ketiga, Diakonia Warjo Sutrisno. Mohon dukungan doa dari setiap warga. Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Ibadah perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Pada ibadah tersebut akan dilayangkan perjamuan kudus karena bukan merupakan perjamuan kudus rutin, maka pelayanannya hanya dilakukan manunggil di gereja induk dan tidak ada perjamuan kudus keliling. Pendadaran tidak dilaksanakan di kelompok PA, namun akan dilaksanakan pada hari pelaksanaan. Karena itu, jemaat agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Validasi data. Majelis GKJ Banjarnegara akan melaksanakan validasi data keanggotaan warga gereja. Validasi data ini akan digunakan sebagai bahan laporan data gereja ke sinode. Untuk keterangan lebih lengkap
akan diberikan oleh masing-masing ketua kelompok PA atau majelis penghubung kelompok. Terima kasih, mohon dukungannya. Berita kelahiran. Berita kelahiran datang dari keluarga besar Bapak Rusmanto dan Ibu Saraswati, kelompok Madukara, atas kelahiran cucu perempuan, putra dari Bapak Leon Lazarus dan Ibu Nidya, yang diberi nama El Gloria Skala Diorama, lahir pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Mohon dukungan doanya. Kegiatan Bulan Keluarga 2020. Sesuai himbauan Sinode GKJ, selama bulan Oktober diadakan kegiatan Bulan Keluarga dengan tema Seni Merawat Keluarga. Seluruh kegiatan disesuaikan dengan kondisi masa pandemi COVID-19, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga diharapkan kepada semua kelompok PA dalam melakukan kegiatan dilaksanakan secara online. Namun demikian, jika ada kelompok PA yang menghendaki untuk melaksanakan kegiatannya di gedung gereja, dipersilahkan dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikianlah warta gereja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dimohon berdiri, menyanyikan NKB 133, bait yang pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau kasih sayang dari anak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti.
Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 407 bait yang pertama dan kedua. Tuhan, Kau Gembala kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami hadir Tuhan, mengucapkan puji syukur terima kasih karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Tuhan, ampuni akan dosa kesalahan kami yang kami perbuat selama ini ya Bapa. Tuhan, kiranya hanya Engkau saja yang mengerti akan dosa pelanggaran kami yang kami perbuat selama ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat yang hidup,
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 33, bait yang 1 dan ke-3. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat 20. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama bersukacita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 425, baitnya yang pertama dan yang kedua. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahaya-Mu. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan
ketika kita hendak menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur padamu. Terlebih ketika kami boleh bersama-sama merayakan ibadah di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah situasi pandemi global COVID-19, bersama dengan keluarga kami, dan kami merayakan bulan keluarga ini. Mari Tuhan, Engkau akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan berkarya senantiasa, sehingga kehidupan kami ini diwarnai dengan damai sejahtera-Mu saja. Jikalau sebentar lagi kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau menolong dan memampukan kami, supaya firman yang boleh kami dengarkan dapat kami terima, kami pahami, dan terlebih lagi kami boleh dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan berkarya dan berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengarkan, menerima, dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus, Matius 22, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Matius 22, ayat 1 sampai dengan yang ke-14, saya akan membaca bagi kita semua. LAI memberi judul pada perikop ini, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hambanya yang lain. Maaf, saya ulangi. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah tadi pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi baik, sehat, senantiasa bersyukur pada Tuhan. Oleh karena karya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah kekurangan, kita tidak pernah merasa ditinggalkan. Dia senantiasa mendampingi kita dan senantiasa menjaga hidup kita. Ibaratnya dia adalah gembala dan kita adalah dombanya. Dia adalah gembala yang sejati, gembala yang baik, yang tidak pernah kekurangan kita. Saat ini kita bersama-sama merayakan ibadah dengan tema mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Mohon dijawab dan nanti disampaikan kepada keluarganya. Siapa yang pernah merasa tidak didengarkan di tengah keluarga? Siapa yang pernah merasa tidak didengarkan di tengah keluarga? Ada? Ya. Setiap kita terkadang juga merasa tidak pernah didengarkan. Baik itu kita sebagai seorang ayah, ataupun kita sebagai seorang ibu, atau kita sebagai seorang anak, atau lagi kita sebagai kakek ataupun nenek, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti pernah merasa tidak didengarkan. Pasti pernah merasa tidak didengarkan oleh salah satu atau anggota bagian keluarga kita yang lain. Itu masih dalam lingkup keluarga. Apalagi di lingkup yang lebih luas lagi. Pasti kita akan sering mengalaminya. Nah, Anthony de Mello pernah menuturkan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang hendak makan di restoran yang mewah. Suatu ketika sebuah keluarga, bapak, ibu, dan anaknya itu masuk ke restoran tersebut dan mereka duduk di bangku yang sudah tersedia. Datanglah seorang pelayan dengan membawa catatan kertas. Di situ dia menanyakan kepada orang tua terlebih dahulu. Maaf bapak mau pesan apa? Oh baik, kami catat. Kalau ibu mau pesan apa? Oh baik, kami catat. Adik, dia berkata kepada anak itu. Adik mau pesan apa? Jawabnya dengan cepat. Saya mau roti isi sosis. Lalu sang ibu berkata kepada pelayan tersebut. Jangan, beri dia nasi goreng tanpa cabai. Banyakin kecapnya. Tetapi sang pelayan itu tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh sang ibu. Dia melanjutkan pertanyaannya kepada sang anak tadi. Adik, roti sosisnya mau diisi dengan saus tomat? Ya mau, kata anak tadi. Lalu setelah itu pelayan tersebut pergi meninggalkan mereka. Dan sang ibu merasa agak murung karena dia merasa tidak didengarkan. Lalu apa yang terjadi? Ketika pelayan itu pergi meninggalkan keluarga tersebut, anak kecil tadi berdiri di atas bangku yang dia duduki. Dan dia berkata, tahukah kalian bahwa dia mau mendengarkan aku? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agaknya dalam kehidupan sehari-hari, anak kecil ini tadi sering sekali jarang didengarkan oleh orang tuanya. Dia harus mendengarkan orang tuanya dan menuruti segala apa yang menjadi kemauan orang tuanya. Sehingga ketika ada pelayan yang datang menjumpai dia dan menanyakan kepada dia secara langsung, kamu maunya apa? Dia merasa sangat bangga. Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering sekali pula kita diundang atau diajak berkomunikasi dengan Tuhan.
Tetapi apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi, kita abai terhadap undangan itu. Kita tidak mendengarkannya, malah kita asik dengan apa yang menjadi kesibukan kita sendiri. Kalau kita bersama-sama melihat tentang bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, di situ LAI memberi judul pada perikopnya, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Cerita ini masih menganut adat Yahudi, sehingga yang namanya perjamuan kawin itu dilaksanakan selama 7 hari. Diceritakan seorang raja, dia orang yang kaya raya tentunya, orang yang sangat dihormati, orang yang tentunya sangat disegani, itu ingin mengadakan pesta perjamuan kawin bagi anaknya. Dia mengundang banyak orang yang dihormati, yang dihargai olehnya. Mungkin dia merasa bahwa orang-orang ini pun juga akan menghormati aku dengan cara dia datang dan mengikuti pesta perjamuan kawin yang aku selenggarakan. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Sang raja tadi dengan perasaan yang tentunya setengah kecewa mungkin ya, tetapi dia sangat berharap sekali supaya setiap orang yang mendapatkan undangan itu tetap datang ke pestanya. Kenapa? Ya, pesta perjamuan ini sudah disediakan. Dikatakan di situ, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Apa susahnya tinggal datang ke pesta perjamuan kawin itu? Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dalam bacaan selanjutnya dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, ada pula yang sampai menangkap hamba-hambanya itu dan bahkan sampai membunuhnya. Nah, di titik itulah murkalah sang raja tadi. Dia yang memiliki kekuasaan, dia yang memiliki kekayaan, dia yang harusnya dihormati dan disegani, tetapi dia disepelekan oleh orang-orang yang dia hormati. Apa yang terjadi? Di dalam bacaan Alkitab tadi dikatakan bahwa dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk memusnahkan orang-orang yang diundang tetapi tidak mau datang tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika perumpamaan ini menggambarkan sebuah kerajaan surga. Sebuah kerajaan surga digambarkan melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin. Gambaran ini sangatlah jelas sekali. Sang raja bisa kita gambarkan sebagai Allah itu sendiri. Dia yang memiliki pesta, dia yang memiliki segala kuasa, memiliki segala apa yang diperlukan oleh manusia. Dia mengundang kita semua untuk datang ke pestanya, untuk datang ke hadiratnya, untuk datang ke kerajaannya, ke rumahnya dan tinggal di situ. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya ini? Yang sering terjadi adalah ketika kita mendapatkan undangan dari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kita abai terhadap itu semua. Kenapa demikian? Ya tadi sama dengan bacaan ini tadi. Kita lebih sering sibuk, kalau dalam bacaan tadi dikatakan
orang-orang mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, bahkan ada yang menangkap sampai membunuh orang yang diutus oleh Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangatlah menarik ketika kita mau bercermin melalui bacaan Alkitab ini tadi. Ketika kita mendengar undangan Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan, yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, kita abai. Suara Tuhan digambarkan melalui firman Tuhan yang senantiasa kita perdengarkan. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di renungan ataupun di khotbah minggu, oke, kita mendengarkan, kita menerima undangannya. Tetapi, ya nanti dulu ya Tuhan, saya melakukannya nanti dulu. Saya masih sibuk dengan ladangku, saya masih sibuk dengan pekerjaanku, saya masih sibuk dengan urusanku, saya masih sibuk dengan usahaku dan lain sebagainya. Banyak sekali alibi ataupun alasan-alasan kita untuk menampik suara Tuhan itu. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu, ketika ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang terjadi kita menangkap dia dan membunuhnya. Nah, kalau dalam bacaan tadi jelas disebutkan dia menangkap hamba-hambanya dan malah membunuhnya. Tetapi dalam kehidupan kita tidak hanya seperti itu saja. Yang sering kita lakukan, ada firman yang disampaikan oleh seseorang, apa yang terjadi? Dalam pikiran kita, Allah kaya kowe iso nglakoni wae. Allah apa iyo? Allah. Yang pada akhirnya kita malah ngerasani dia yang menyampaikan, ngomongi dia yang gak baik dan lain sebagainya. Bahkan sampai menganggap orang yang menyampaikan firman Tuhan itu bukan apa-apa. Inilah sifat abai kita. Sikap abai kita yang sering sekali kita hadirkan tatkala Tuhan berbicara kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan selanjutnya di situ dikatakan bahwa sang raja tadi mengutus kepada para hamba-hambanya untuk mengundang setiap orang yang dijumpainya. Dan ketika tiba hari perjamuan kawin itu, mereka semua datang. Orang-orang yang diundangnya, dalam bacaan ayat 9 tadi, di situ dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana, ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Pada akhirnya perjamuan malam itu perjamuan kawin itu karena segala sesuatunya sudah disediakan, tidak mungkin ini dibuang dengan cuma-cuma. Tetapi ini akan tetap dilaksanakan. Tuhan Allah sang raja mengutus kepada para hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan dan mengundang setiap orang yang dijumpainya. Dan ternyata banyak juga yang datang. Banyak juga yang menanggapi undangan itu. Dalam bacaan tadi dikatakan orang jahat dan orang-orang baik. Di sini bisa memberikan sebuah gambaran, yakni orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang disingkirkan. Dalam kehidupan atau dalam perjalanan kisah Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi sering sekali menganggap remeh atau memandang sebelah mata terhadap orang-orang Samaria. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dikumpulkan oleh para hamba-hamba tadi untuk diundang supaya bisa masuk ke dalam pesta perjamuan kawin itu. Jadi orang-orang yang tadinya
dianggap ini tidak baik, pada akhirnya ini diundang untuk bisa ikut dalam pesta perjamuan kawin itu. Tuhan atau sang raja tadi yang tadinya bersahabat dengan para undangan yang diundang di awal tadi, tetapi karena mereka yang dianggap sahabat itu menyepelekannya, pada akhirnya dimusnahkan. Dan saat itu, ketika sang raja mengundang orang-orang baru ini, sang raja ingin bersahabat dengan mereka, orang-orang yang dianggap remeh ini tadi. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat selanjutnya dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ini juga ingin memberikan gambaran bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang diundang ini tadi, yang ketemu di persimpangan jalan ini tadi, belum tentu semuanya menanggapinya, meresponnya dengan baik. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, ini belum tentu semuanya merespon dengan baik. Ada yang meresponnya dengan asal-asalan, yaitu digambarkan dengan orang yang masuk tanpa mengenakan pakaian pesta. Bagaimana dengan saya dan panjenengan ketika mendengarkan firman Tuhan? Apa respon yang kita berikan saat itu? Apakah kita mau mendengarkan dengan baik dan mau melakukannya, yakni dengan mengenakan pakaian pesta datang ke perjamuan kawin itu? Atau malah kita hanya mendengarkan saja, kita datang dengan tidak percaya kepada Tuhan, dengan tidak melakukan firman itu? Apa yang terjadi kepada orang-orang yang datang dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Dalam bacaan Alkitab dikatakan orang itu diikat dan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak di antara kita itu banyak sekali yang dipanggil oleh Allah, oleh Tuhan untuk percaya dan datang kepadanya. Tetapi yang dipilih itu sedikit. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah setiap kita yang mau mendengarkan Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi jangan pernah merasa sombong ketika kita hanya bisa mendengarkan saja. Berbahagialah ketika kita tidak hanya mendengarkan, tetapi mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu kan yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama senantiasa menjadi pribadi yang tidak hanya percaya, tetapi juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai wujud di mana kita mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan itu tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga melakukannya. Selamat berkarya, selamat melanjutkan kehidupan, dan teruslah bersukacita. Karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia yang boleh kami rasakan pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima, yang mengingatkan pada kami untuk kami boleh senantiasa mendengarkan dan merespon Engkau dengan baik dan penuh sukacita, serta dengan penuh ungkapan syukur. Supaya hidup kami ini senantiasa menyenangkan hati-Mu, sama seperti yang boleh dirasakan dalam cerita ilustrasi tadi, seorang anak yang mau didengarkan oleh orang yang menganggap dia ada. Saat itu pula Tuhan, kami pun juga ingin memberikan respon yang baik ketika Engkau berbicara kepada kami, ketika Engkau mengundang kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong Tuhan mampukan pada kami untuk senantiasa bersukacita pada saat kami melakukan setiap perintah-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur ketika saat ini kami boleh bersama-sama merayakan ibadah, meskipun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati dan tolonglah kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat memaknai ibadah yang boleh kami laksanakan ini dengan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Oleh karena kami percaya bahwa Engkau pun juga hadir tengah-tengah kami dan mencurahkan berkat bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dapat merayakan ibadah di gedung gereja. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sama seperti ketika Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan, penghiburan, dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka pun juga boleh senantiasa bersukacita oleh karena kebaikan yang boleh dirasakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ali Mulsidi. Kami berdoa untuk Bapak Riantoro, Bapak Pendeta Emeritus kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, seperti Mas Aditya, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sembuhkan, yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, Engkau akan berkarya dalam kehidupan mereka. Engkau akan senantiasa memberikan pertolongan, sehingga saudara-saudara kami ini dipulihkan oleh karena berkat penyertaan dan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga untuk kehidupan kami, di mana kami boleh menjalani hidup di tengah-tengah masa atau situasi pandemi global COVID-19 ini. Mohon kekuatan kesehatan dari-Mu Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa sehat, kami dijauhkan dari COVID-19, dan kehidupan kami selanjutnya senantiasa memuliakan nama-Mu, oleh karena Engkau menyatakan kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami menyerahkan kehidupan pribadi kami, dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Mari Tuhan, Kau akan menolong dan memampukan kami, supaya kami boleh senantiasa bersandar kepada-Mu saja di dalam kami menghadapi setiap pergumulan yang ada.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gerejamu ini. Berkatilah kami di dalam bersama-sama merayakan bulan keluarga di masa pandemi global COVID-19 ini. Mari Tuhan Kau berkarya dan tolong kami sehingga kami boleh memaknainya dengan baik, di mana kami boleh bersama-sama senantiasa bersyukur bersukacita kepadamu dengan keluarga kami. Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk setiap program kegiatan perencanaan yang disusun oleh majelis komisi panitia tim yang ada. Mari Tuhan Kau berkarya dan ikut campur tangan di dalamnya, dan biarlah segala sesuatunya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Sang Kristus, kami percaya bahwa setiap upaya yang boleh kami kerjakan, kami lakukan, Engkau pun berkarya di dalamnya, sehingga segala sesuatunya tidak menjadi sia-sia. Kami berdoa untuk Yayasan Deborah. Engkau berkati Tuhan Yayasan Deborah yang ada. Engkau berkati sekolahan ini. Mari Tuhan Engkau akan memakai sekolahan ini supaya dapat menjadi sarana di dalam kami mengabarkan Injil. Gereja-gereja yang mendukung, pengurus, guru, siswa, karyawan yang ada, Engkau berkati senantiasa Tuhan, sehingga melalui sekolahan Deborah ini, nama-Mu senantiasa dimuliakan serta ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi negeri ini, berdoa bagi bangsa ini. Terlebih Tuhan, ketika bangsa ini boleh mengalami krisis ketidakpercayaan, mari Tuhan Kau berkarya, Engkau akan menolong, mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua, baik bagi rakyat ataupun bagi para pemimpin bangsa negara ini. Berikanlah damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kami hidup berdampingan dengan baik dan kami boleh menjalankan bagian-bagian kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa bersyukur padamu. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa pula, biarlah Tuhan Kau sendiri akan menyingkirkan COVID-19 ini dari atas negeri ini dan dari atas muka bumi ini, sehingga kami Engkau perkenankan kembali untuk dapat hidup seperti sedia kala sebelum COVID-19 ini ada di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan juga segala doa, syukur, syafaat kami kepadamu. Mari Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan dari setiap doa pribadi kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan mendengarkan, dan Engkau sendiri akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dan yang baik bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 139 ayatnya yang 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku
seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita menyampaikan doa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami hadir Tuhan, mengucapkan puji syukur terima kasih karena saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang datangnya daripadamu Tuhan, yang kami persembahkan sebagian dari rezeki yang Engkau telah berikan kepada kami. Dan ajarilah kami untuk bisa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sesuai yang Engkau kehendaki. Tuhan Allah Bapa Surgawi, berilah hati yang bijaksana untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, yang menggunakan, yang menyimpan, kiranya Engkau berkati, sehingga semuanya akan untuk kemuliaan nama-Mu saja di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 318, baitnya yang pertama dan yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar.
jiwaku. Yang dapat Tuhan tidak ada lagi, yang dapat memberi berkat penuh. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa biarlah melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.